Recordingnya stop. Materi berikutnya adalah materi tentang ya si jelantahnya itu sendiri ya. Jadi ini adalah foto makanan yang sehari-hari ya, Bapak Ibu mungkin cukup sering temui di rumah atau yang suka masak atau yang mungkin suka jajan di luar gitu ya. Saya nggak tahu nih Mbak Gia, kalau Mbak Gia biasanya masak sendiri apa gimana Mbak Gia? Kadang masak sendiri, kadang juga beli. Oh sering masak, sering-sering juga beli ya. Kira-kira Iya. nih Mbak Gia atau mungkin Mas Dimas juga boleh lah interaktif kita ya. Kira-kira kalau dari yang di atas nih ayam goreng sama ayam opor, pilih mana nih Mbak Gia? Biasanya favoritnya mana Mbak Gia? Apa ya? Kedua-duanya. Pilih apa ya? Itu kentang ya? Ayam goreng Mbak, ayam. Enggak begitu suka kentang sih sama mie. Oh ya. Jadi eh, kenapa saya tampilkan dua sisi gambar ini? Sebenarnya karena dari beberapa kali melakukan edukasi, eh, banyak yang akan bilang bahwa orang Indonesia itu senangnya makanannya yang sebelah kiri ya, jadi yang goreng-gorengan gitu. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan peserta yang lain apakah mengamini itu gitu ya. Silahkan berkomentar di kolom chat gitu. Apakah punya favorit terhadap makanan tertentu yang apakah memang banyak yang sukanya yang digoreng apa yang direbus-rebus gitu ya, atau dikukus. Nanti silahkan berkomentar, Magia mungkin nanti bisa bantu monitor di kolom chat. Dari yang beberapa kali kami lakukan, kayaknya ya masyarakat Indonesia paling seneng ya, yang digoreng-goreng. Kemudian kayaknya kalau nggak digoreng itu ada yang kurang gitu ya. Jadi pasti dalam sehari ada lah yang goreng-gorengan itu yang dikonsumsi. Sehingga, nah ini saya berharap peserta boleh tulis di kolom chat. Kalau selama ini Bapak Ibu masak di rumah, buat yang masak ya, atau yang nggak masak mungkin tahu minyak dari yang memasak di rumah. Selama ini warna jelantahnya sampai di warna yang nomor berapa? Catatan yang nomor satu adalah minyak goreng baru. Bapak Ibu silakan kita voting dari nomor 2 sampai nomor 5. Selama ini Bapak Ibu minyak jelantahnya apakah dibuang atau ada yang nggak pernah buang? Kalau misalnya dibuang sampai di warna yang nomor berapa? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Saya kasih waktu, silahkan menulis di kolom chat. Saya akan coba lihat. Oh, ini udah dimasukin. Oh ya, ini ada Mas Budi Satria. Kalau makanan favorit semua, apalagi kalau di traktir. Iya sih benar juga. Mbak Mary nomor 4, Mbak Yolanda nomor 3, Mbak Lili nomor 2, Mbak Gia nomor 4, Mas Yudi nomor 4, Mas Joni Arifin nomor 4, Mbak Jovita nomor 3, Stephen Lee nomor 2, Petra nomor 5, dan seterusnya 4, 4, 1. Nomor 5 ibu saya nggak pernah buang. Nggak jelantah karena terbiasa olah sendiri. Nah ini menarik nih. Nanti Mbak Joanna mungkin boleh cerita juga ya, diolah sendirinya seperti apa. Nomor 3. Tapi jarang sekali karena cepat habis. Oke. Kalau lihat dari sini menarik karena sebarannya cukup merata ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor 2 ada, nomor 3 ada. Yang mengejutkan nomor 4 juga cukup signifikan, bahkan ada yang di nomor 5. Oke, saya akan coba buka lagi slide-nya. Nah, eh, ini kira-kira secara umum dulu kita bicaranya minyak goreng baru itu ada istilah namanya FFA atau free fatty acid, asam lemak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini eh, kalau kita bicara ini memang tidak tidak apa ya, tidak
tidak presisi ya kalau saya bilang ya, tapi paling tidak ini memberi gambaran bahwa dengan warna-warna ini kandungan FFA-nya itu atau free fatty acid atau asam lemak jenuh itu di kadar yang ada di situ. Nah, eh, warna-warna minyak jelantah ini adalah warna real ya. Ini adalah jelantah yang kami kumpulkan gitu ya. Kami terima lah bahasanya. Kemudian ya ini saya pakai untuk bahan edukasi karena ini menarik. Nomor 5, nomor 4, selama ini kami menyarankan itu pakai sampai di nomor 3 saja. Karena semakin gelap warnanya berarti semakin banyak kandungan asam lemak jenuhnya, maka semakin tidak sehat minyak itu. Sehingga kami menyarankan sampai di nomor 3 saja. Orang akan punya pertimbangan masing-masing. Kenapa di nomor 4, di nomor 5 kami paham. Nanti kami akan sampaikan di slide berikutnya ya. Kenapa ada pertimbangan dengan kadar asam lemak jenuh ini. Sebelumnya saya akan coba sampaikan mengenai ya minyak goreng ya. Karena selama ini kan kita bicara minyak goreng di Indonesia khususnya adalah minyak goreng yang termasuk minyak nabati umumnya karena terbuat dari, kalau di Indonesia mayoritas dari kelapa sawit, tapi mungkin ada sebagian dari kita menggunakan minyak kelapa. Kalau di Eropa itu orang pakainya biji bunga matahari, lalu ada juga yang menggunakan kedelai dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat data yang dikumpulkan bahwa tren penggunaan konsumsi minyak sawit Indonesia itu sempat turun lah di 2020 karena pandemi, tapi 2021 dan 2022 meningkat kembali. Dari sana kita lihat bahwa konsumsi terbesar itu adalah untuk keperluan pangan, di mana di situ ada termasuk untuk minyak goreng. Biodiesel, ya, karena saat ini bahan bakar solar kita itu sudah dicampur dengan menggunakan biodiesel yang dibuat dari minyak sawit juga. Oleokimia ini biasanya untuk bahan baku kimia gitu ya, produk-produk kimia, bahan kimia dan lain-lain yang direaksikan sehingga menggunakan bahan baku dari minyak sawit juga. Nah, minyak goreng Indonesia sendiri itu dari statistik yang ada itu 2017 sampai 2,4. Artinya dari kita bicara ini data tahun 2017 ya. Artinya dari 2,4, kalau 2018 itu ada 8 juta untuk pangan, maka 2,4-nya itu adalah minyak goreng. Ya. Sisanya bisa untuk macam-macam, bisa untuk bahan baku buat mentega dan lain-lain ya, memang untuk keperluan pangan ya. Nah, data konsumsi minyak goreng juga di sini kelihatan bahwa terus meningkat ya. Dan minyak goreng yang dihasilkan rumah tangga per pekan itu ya mayoritasnya memang sedikit ya, di bawah 1 liter. Yang di atas 1 liter sampai 3 liter itu sekitar 20 rumah tangga per pekan. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin punya informasi atau bisa sharing juga di kolom chat. Berapa sih rata-rata hasil atau minyak goreng bekas yang dihasilkan di rumah tangga? Dulu saya 2015 pertama kali mengumpulkan itu 5 liter dalam 3 bulan. Ya. Jadi tergantung kepada keluarganya, keluarga kecil, keluarga besar, pilihan menunya di rumah gitu ya. Jadi di sini menarik bahwa sebenarnya kalau dilihat bahwa yang dihasilkan oleh rumah tangga itu kecil sekali. Tetapi ternyata data menunjukkan bahwa kontributor terbesar minyak jelantah atau limbah minyak jelantah itu adalah rumah tangga. Karena walaupun kelihatannya konsumsi per rumah tangganya atau per rumah tangga per bulan atau per pekan itu kecil, tetapi dikalikan dengan jumlah rumah tangga di seluruh Indonesia itu menjadi jumlahnya secara statistik itu waktu itu kami pernah lihat data untuk Balikpapan saja itu bisa lebih dari 90% kontributornya adalah rumah tangga. Gitu ya. Dan kalau saya tidak salah, survei yang terakhir dilakukan oleh Fakultas Ekonomi UI waktu itu bersama kami diminta untuk memberikan informasi juga itu ya sama, rumah tangga itu berkontribusi lebih dari 90%. Artinya kita nggak bisa anggap remeh limbah minyak jelantah yang selama ini kita hasilkan. Dan ternyata di dunia Indonesia juga termasuk yang mengkonsumsi minyak goreng yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara
jumlahnya signifikan. Dengan nomor 2 India saja kita 2 kalinya ya, hampir 2 kalinya. Jadi cukup besar yang kita hasilkan. Nah, pertanyaannya selama ini kemana gitu ya, Bapak Ibu mungkin kalau habis masak boleh juga tulis di kolom chat selama ini minyak jelantahnya diapakan kalau di rumahnya, kita bisa saling sharing di sini juga. Nah, ini adalah eh, asal muasal kenapa minyak goreng itu bisa berubah warna. Jadi minyak goreng terutama kita bicaranya ini adalah minyak sawit bisa berubah warna karena faktor suhu. Semakin tinggi suhu yang dikenakan ke minyak goreng tersebut, maka semakin cepat atau dia berubah warna karena semakin banyak kandungan asam lemak jenuh yang terkandung di dalam si minyak goreng itu. Maka kalau ditanya, jadi gimana gitu ya? Kami nggak juga langsung straightforward bilang, ya jangan makan gorengan, tidak. Mungkin bisa dikurangi, mungkin bisa divariasi menunya gitu ya. Kemudian cara menggorengnya juga kita harus tahu karena kita bicara isu kesehatan. Penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh eh, apa namanya si asam lemak jenuh ini adalah penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang tidak muncul dalam seminggu, sebulan gitu ya. Kalaupun ada yang mungkin sensitif, ya paling terasanya seperti radang tenggorokan. Tetapi dampak jangka panjangnya mungkin lebih berbahaya. Nah ini tadi saya lihat di antara peserta ada mungkin ada dokter, ada suster, perawat atau mungkin ada yang ahli gizi. Saya boleh dikoreksi ya, silahkan aja. Maka kami biasanya menyarankan kalau bicara teori mungkin agak rumit ya, tapi kami biasanya mencoba menerapkan pendekatan yang praktikal aja. Kalau misalnya kita menggorengnya yang lebih tinggi gitu ya, ya udah 1 kali goreng buang minyak goreng, minyak jelantahnya ya. Kemudian kalau kita bicara menggoreng biasa, kita bicaranya ya bolehlah 3 kali pakai. Catatannya perhatikan warnanya. Semakin dia coklat berarti kandungan kualitasnya juga sudah semakin tidak bagus. Berarti tidak bagus juga untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Contohnya gimana goreng suhu tinggi? Ya Bapak Ibu mungkin pernah pengalaman ya di rumah goreng ikan. Apalagi yang ikannya maunya sampai crispy, sampai ekornya bisa dimakan, durinya juga nggak ada yang tersisa. Jadi kucing pun mungkin sudah tidak dapat sisa lagi. Nah itu contoh menggoreng suhu tinggi. Bapak Ibu mungkin bisa bandingkan, bisa praktekkan sendiri. Mungkin juga sudah punya pengalaman pastinya. Ya. Kalau menggoreng biasa, misalnya kita goreng kerupuk, kita goreng tahu tempe, kita goreng telur. Kalau baru minyak goreng baru sekali pakai pasti warnanya mungkin masih nomor 2. Besok kita pakai goreng lagi untuk goreng tahu tempe, ya udah mungkin 2 kali. Kita perhatikan kalau udah coklatnya udah coklat tua, ya udah stop, jangan dipakai terus gitu. Jadi kita perhatikan kira-kira berapa suhu kita menggoreng, apakah kita gorengnya sebentar lama, perubahan warnanya, teksturnya, ya. Karena semakin tua warna minyak gorengnya berarti tadi kita harus berhati-hati dengan kandungan asam lemak jenuh yang bisa menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Uh, ada satu cerita menarik di Jogja gitu ya, di mana ada satu kepala desa yang kemudian melalui BUMDesnya membangun pengolahan minyak jelantah dengan misi agar masyarakatnya sehat gitu. Itu adalah satu satu cara mengedukasi masyarakat dan itu dimulai dari kepala daerah atau pimpinan daerah gitu. Sehingga yang ada di video tadi di awal itu adalah di sana di Jogja itu kepala desanya mendapat bantuan alat untuk mengolah minyak jelantah sehingga masyarakat kalau menyalurkan minyak jelantah dan diedukasi masyarakatnya bahwa masyarakat di situ harus sehat. Gitu. Oke, saya buka sedikit kolom chat ya. Oke, ya Pak Stephen Lim bilang karena setiap goreng istri saya pakai sedikit saja. Saya kecuali Mbak Rita Yunus, saya kecuali goreng kerupuk sedikit menggunakan minyak. Selebihnya hanya untuk memasak, menumis, dan lain-lain saya campur dengan mentega.
Untuk masak ikan, telur, dan lain-lain biasa saya menggunakan sunflower oil, jagung, atau olive oil. Jadi praktis sedikit minyak goreng yang maksudnya dari sawit ya. Air ini saya gunakan minyak kelapa enak sekali. Pak Petrus Mandadi selama ini jelantah di rumah saya kumpul. Mbak Jovita dikumpul sebagian dibuat sabun batang dan sabun sayur. Mbak Yolanda jelantah biasa dikumpul, tapi kalau sudah banyak sering dipakai untuk umpan membuat api. Di kalangan Ibu Rita Yusuf, di kalangan Yunus, di kalangan teman-teman lansia, kami sudah lama memasak dengan cara rebus atau steam, jarang sekali dengan menggoreng. Oke, saya akan balik lagi ya ke kolom chat lanjut bahwa, nah, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat pada waktu kami melakukan edukasi. Apakah minyak goreng ini termasuk limbah B3 atau bukan? Sepertinya kalau kita mencari regulasi atau aturan, belum ada yang secara baku mengatur apakah minyak goreng ini menjadi limbah B3 atau bukan. Tetapi kalau dari kami sebagai komunitas, kami akan mengatakan bahwa minyak goreng bekas ini bukan limbah B3, gitu ya, merupakan limbah non B3. Namun meskipun kenapa dia bukan limbah B3, karena ya satu asal muasalnya adalah dia minyak nabati, kemudian ya beberapa parameternya seharusnya tidak memenuhi kriteria untuk disebut sebagai apa namanya limbah B3 gitu ya. Kalau selama ini terjadi perdebatan, saya pikir mungkin lebih kepada isu atau kepentingan bisnis di apa namanya di antara pengelola atau mereka-mereka mungkin berbisnis di minyak jelantah ini gitu. Nah, kendati demikian, walaupun ini bukan B3 gitu, tetapi tetap punya dampak terhadap lingkungan kalau dibuang sembarangan. Saya nggak tahu Bapak Ibu selama ini diapakan yang bisa dibuang gitu ya. Karena paling gampang ya Bapak Ibu mau habis masak di dapur dari kompor yang paling dekat kemana, biasanya sih ke wastafel. Jadi langsung masuk wastafel, kemudian dari wastafel nanti larinya akan lewat pipa, lari ke mana? Mungkin ke parit, mungkin ke tanah, gitu ya. Kemudian ada juga dulu saya pernah survei ada yang dikumpulkan di plastik, kemudian dimasukkan bersama dengan sampah yang lain, dibuang larinya ke TPA. Ada juga yang bercerita dibuangnya ke tanah, gitu ya. Udah di belakang rumah ada tanah kosong atau di taman dibuang. Gitu ya. Ada juga yang kami punya pengalaman cerita waktu melakukan edukasi di binaannya Pertamina RI 5 pada waktu itu, masyarakat yang tinggal di atas air ya mereka dengan mudah langsung aja buang aja ke air gitu ya di laut gitu. Nah, yang paling terasa dan paling sering kami temui di masyarakat adalah keluhan drainase buntu. Mungkin banyak yang tidak sadar bahwa itu adalah akibat bertahun-tahun membuang minyak jelantah ke saluran drainase di rumah kita ya, ditarik. Eh, Bapak Ibu, minyak itu begitu dia dingin, dia kan akan membeku, lengket gitu ya, sehingga apapun yang dibuang di jalur drainase rumah kita itu akan terakumulasi, dia akan mengendap. Bayangkan berapa meter jarak dari tempat wastafel kita sampai ke tempat di ujungnya gitu ya. Yakin tidak semua minyak itu pada saat itu kita buang 100% sampai ke misalnya ke parit. Pasti ada yang tetap stay di dalam, tinggal di dalam pipanya, sehingga kemudian kita buang yang lain lagi dan seterusnya akan terakumulasi lama-lama buntu seperti yang ada di foto. Kami juga pernah dapat testimoni dari sebuah rumah sakit klinik gitu yang harus membongkar seluruh sistem drainasenya karena pipa itunya buntu dan setelah dipotong dibuka ya bentuknya kira-kira seperti lemak yang menggumpal ini gitu. Maka eh, yang berikutnya kalau kita bicaranya untuk dibuang ke tanah gitu, maka potensinya adalah larinya ke air tanah. Kemudian hewan-hewan organisme tanah ini kan tidak didesain untuk mengolah atau mencerna minyak ya. Selama ini kan mereka menerima air, mereka kan membantu membuat jalan air di tanah supaya tanah itu menjadi lebih gembur. Tapi pada waktu kita membuang minyak, maka kondisi tanahnya akan tercemar, biasanya tanaman-tanaman mati, kemudian berpotensi ya dia akan tercampur dengan air tanah. Bahayanya kalau kemudian air tanah itu kita konsumsi juga. Pencemaran air, ya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan ya di Balikpapan punya pengalaman dan Bapak Ibu ujung-ujungnya sih kalau kita buang ke
parit kali larinya kemana sih? Pasti kalau nggak ke sungai, dari sungai ke laut gitu. Ujung-ujungnya ke situ. Maka kasihan orang-orang yang mungkin di hilir ya, mereka yang mungkin menggunakan air untuk kebutuhan apa, air sungai misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan air sungainya kita kontaminasi dengan minyak yang kita buang. Maka jangan sampailah akibat ulah kita orang lain menjadi terdampak gitu. Mereka akan dirugikan oleh kegiatan yang kita lakukan. Ya, kalau ilustrasi lainnya bisa juga kita membayangkan bahwa minyak itu kan dia ada di permukaan. Kalau dia terakumulasi di satu daerah dia tidak mengalir, matahari juga akhirnya nggak bisa masuk ke bawah airnya, kemampuan untuk melakukan fotosintesis di bawah airnya menjadi kurang. Ya ini teoritis banget gitu ya, tapi mungkin kalau kita lihat secara kasat mata tidak terlalu terlihat. Tapi yang saya bayangkan tadi ilustrasinya adalah tadi orang-orang yang bisa memanfaatkan air sungai, air mungkin kali gitu ya yang di belakang gitu ya di hilir. Kalau di hulunya kita kita cemarin maka mereka dapat air yang kecil. Nah maka pertanyaannya lalu terus diapain gitu kan ya jelantah yang selama ini udah kita hasilkan gitu selama kita udah kita pilah lah di rumah. Eh, oh ya dampak lingkungan lainnya mungkin yang perlu Bapak Ibu juga ketahui adalah kita perlu tahu gitu bahwa di luar sana ada praktek-praktek menggunakan kembali minyak jelantah. Gitu. Dan dulu dulu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, membaca gitu ya, ada praktek melakukan penjernihan minyak jelantah. Jadi minyak jelantah yang udah warnanya tadi kayak nomor 5 hitam, kemudian dijernihkan kembali. Untuk apa? Untuk dijual gitu ya, untuk apa namanya, dipakai kembali gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh praktek yang menurut ya menurut literatur juga berbahaya karena tadi si asam lemak jenuhnya itu tidak hilang. Jadi pada waktu kita melakukan penjernihan minyak jelantah, itu yang berubah hanya fisiknya saja, hanya warnanya saja. Si asam lemak jenuhnya tetap sama, dan kalau kita pakai lagi dia tambah jenuh. Gitu. Dan menjernihkan minyak jelantah itu tidak mengembalikan warnanya seperti minyak goreng baru. Dia mungkin hanya akan sedikit lebih jernih, tidak juga menjadi bening. Cara-caranya cukup mudah, Bapak Ibu bisa googling, bisa cari di YouTube ya, cara menjernihkan minyak jelantah. Tapi ini adalah praktek yang berbahaya. Dan praktek ini sering juga ditemui pada pelaku-pelaku usaha, misalnya gitu ya, yang memanfaatkan atau membeli minyak goreng bekas atau minyak jelantah, misalnya dari tempat-tempat seperti hotel. Jadi kalau hotel itu kan ya dengan prosedur di tempat mereka atau restoran-restoran tertentu gitu ya, atau mungkin tempat-tempat tertentu, itu kan dia mungkin hanya diwajibkan untuk menggunakan beberapa kali, 2 kali, udah habis itu dibuang gitu. Nah, yang warnanya masih jernih ini kemudian ya diminta atau dibeli lah oleh pedagang-pedagang yang mungkin daripada beli minyak goreng baru, sekarang harga minyak goreng juga semakin mahal gitu ya. Lebih baik beli minyak goreng bekas yang mungkin warnanya masih jernih. Nah, ini juga menjadi praktek berbahaya karena yaitu kita tidak tahu sudah dipakai berapa kali gitu ya. Dan apakah si pedagang-pedagang ini membuang atau menggunakan minyak gorengnya secara benar dan kemudian membuang sisanya. Yang dikhawatirkan dan beberapa kali testimoni dari teman-teman relawan Jelantah Fortunes, ada juga pedagang yang memang tidak membuang minyak jelantah. Jadi minyak jelantahnya tetap ada di wajan, berkurang volumenya, diisi lagi dengan minyak goreng, mungkin bukan minyak goreng baru, tapi minyak goreng bekas lagi. Sehingga yang sudah jenuh tadi, semakin jenuh dan dia tetap ada di wajan. Dan kita adalah konsumen yang akhirnya mungkin sering membeli masakan dari pedagang tersebut misalnya. Jadi itu juga harus menjadi perhatian kita. Pada waktu kita melakukan pemilahan minyak jelantah, kita setorkan ke satu lembaga atau satu tempat, kita harus pastikan ini dikemanakan. Kami juga punya beberapa pengalaman, ya kami harus tanya mau diapakan, dibawa kemana, kalau perlu ada buktinya atau tidak gitu ya. Jadi kita berhak untuk tahu itu Bapak Ibu, sehingga kalau zaman dulu ada yang bilang buanglah sampah pada tempatnya.
saya sekarang kok bilangnya buanglah sampah secara bertanggung jawab ya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa mengurangi sampah gitu, karena semangat kita harusnya menuju ke sana. Memang kalau kita bicara minyak goreng, ini bicara ya konsumsi gitu. Kita bicara sampah ini kan sisa konsumsi sebenarnya. Pada waktu kita punya semangat untuk mengurangi sampah, ya semangatnya adalah tadi mengurangi konsumsinya. Tapi misalnya ini minyak dipakai untuk memasak, ya pilihan memasaknya harus berubah dari yang menu-menu gorengan menjadi menu-menu rebusan, menu-menu yang ya divariasi lah ya. Kemudian juga kalau jajan, jajan di luar, ya mungkin hari ini sudah mulailah kita menengok wajan penjualnya gitu. Warnanya apa? Mulailah bertanya, selama ini minyaknya dikemanakan? Apakah dia menggunakan minyak goreng baru untuk top up, minyak goreng lamanya dibuang atau dipilah dan disalurkan, atau seperti apa? Nah ini juga menjadi sesuatu yang mudah-mudahan setelah edukasi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya bisa bisa mendapat pencerahan, bisa mendapat informasi baru yang bisa bermanfaat gitu ya untuk kita bawa di keluarga kita maupun ke lingkungan sekitar kita. Nggak usah muluk-muluk, mulainya dari rumah kita aja dulu gitu ya. Kesadarannya, perubahan gaya hidupnya itu mulainya dari kita dulu. Nah, eh, saya ngintip lagi deh. Nanti ini kayaknya dibaca di belakang nih. Biar selesai dulu yang sedikit lagi materinya. Nah, karena itu eh, baiknya gimana sih mengelola minyak jelantah ini gitu ya. Satu, tadi kita udah bicara minyak jelantah itu jelas punya isu kesehatan. Dan kenapa jelantah fortune sampai hari ini kami senang bermain di sisi edukasi gitu ya. Karena buat kami kita kalau mau merubah orang atau kita mau berubah, kita harus tahu dulu gitu ya. Kita sadar, kita tahu, baru kita merubah gaya hidup. Kita berubah gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan edukasinya, orang belum tentu mau mengolah jelantahnya gitu. Buat apa gitu. Maka di sini yang kami tawarkan adalah bagaimana sih kalau kita di rumah terpaksa memang harus menggoreng, sukanya menggoreng masakannya gitu ya. Maka ya kita tampung. Kemudian kalau kita punya semangat, kita bisa bikin sendiri sabun, kita bisa bikin lilin. Tadi juga ada yang mengatakan bahwa dipakai untuk lilin, untuk bahan bakar lampu misalnya ya, di beberapa tempat. Eh, kami bekerja sama juga dengan salah satu universitas untuk lagi melakukan uji coba menggunakan kompor yang bahan bakarnya adalah minyak jelantah itu sendiri gitu ya. Jadi bisa lah dimanfaatkan untuk bahan bakar seperti zaman dulu minyak tanah gitu ya, tapi ini menggunakan minyak jelantah. Ya mudah-mudahan inovasi ini bisa berjalan baik, kita bisa bisa uji cobakan di pedagang-pedagang sehingga bisa membantu mereka mendapatkan bahan bakar yang lebih murah gitu daripada mungkin misalnya menggunakan LPG dan lain-lain. Lalu yang nah masalahnya dengan minyak jelantah adalah kalaupun kita bisa bikin sabun atau kita mau bikin sabun, kita mau bikin lilin, 1 liter minyak jelantah saja itu bisa jadi sabun banyak sekali, bisa jadi yang cukup banyak gitu ya. Sedangkan mungkin minyak jelantah yang kita hasilkan itu lebih daripada itu gitu ya. Sehingga tetap perlu ada yang dipilah untuk disalurkan ke tempat lain. Ya maka yang paling baik adalah ya silahkan melalui pengumpul komunitas jelantah Fortune siap membantu. Bapak Ibu bisa menghubungi bank sampah atau pengepul terdekat, tapi pastikan tanya dibawa kemana, bekerja sama dengan siapa. Bisa juga diserahkan ke startup-startup pengelola sampah sekarang banyak gitu ya. Mereka juga pasti banyak melakukan. Yang paling penting Bapak Ibu pastikan gitu ya. Kemudian nanti para pengumpul ini biasanya termasuk kami bekerja sama lagi. Karena saat ini pemanfaatan minyak jelantah ya paling banyaknya yang bisa menyerap dalam jumlah besar adalah diolah menjadi bahan bakar yang namanya biodiesel. Jadi kalau hari ini pemerintah sudah memproduksi biodiesel tapi masih berbahan baku minyak sawit langsung, maka ada alternatif untuk memanfaatkan atau memproduksi biodiesel menggunakan minyak jelantah.
Statistik menunjukkan bahwa tahun 2019 ada 148,38 ribu ton minyak jelantah yang diekspor, kemudian yang dipakai untuk didaur ulang gitu ya, itu ada 1,95. Jadi mayoritasnya akhirnya memang larinya ke ekspor. Kenapa? Karena memang di Indonesia ekosistem untuk mengelola jelantah itu belum mapan ya, kalau saya bilang sih belum mapan. Saya kebetulan sudah berkesempatan mengunjungi beberapa tempat yang punya alat pengolahan minyak jelantah, tetapi semuanya punya benang merah yang sama, yaitu mereka kesulitan mendapatkan minyak jelantah yang jelas-jelas harusnya jumlahnya tersedia dalam bentuk melimpah gitu ya. Sayangnya karena untuk mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel tentu kan butuh biaya produksi, mereka butuh biaya bahan baku. Maka kalau jelantah tadi Bapak Ibu hargai, mereka kan semakin sulit untuk bisa membantu mengolah. Padahal mereka ini mulia ya, mereka membantu mengolahkan minyak jelantah kita sehingga bisa menjadi produk akhir yang bermanfaat, dan mereka juga punya karyawan yang harus dihidupi di situ. Nah kalau minyak jelantahnya aja sudah mahal, tentunya tidak pabrik-pabrik ini atau industri yang mengolah jelantah dari biodiesel ini jadinya ya mereka akan mati suri gitu. Nah, eh, pada saat pun mereka sudah bisa mengolah menjadi minyak jelantah, menjadi biodiesel, pertanyaannya mau dikemanakan? Apakah mereka menjual sendiri atau ada kerjasama dengan pihak lain yang bisa memanfaatkan biodiesel hasil pengolahan minyak jelantah? Karena dia akan masuk ke dalam ranah menjual BBM namanya. Jadi bukan lagi bicara pengolah sampah, tapi bicara sudah menjual BBM. Nah ini nanti akan bicara regulasi atau aturan yang berbeda lagi, perizinan yang berbeda lagi. Sehingga memang disitulah tingkat kompleksitasnya. Pabrik-pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel ini kesulitan mendapatkan bahan baku juga karena ya tadi harga pedagang untuk memanfaatkan minyak goreng bekas tadi lebih mahal daripada kemampuan pabrik untuk membayar sebagai bahan baku biodiesel. Nah, akhirnya saat ini karena ekosistem di Indonesia belum sepenuhnya mampu menyerap minyak jelantah ini, maka mayoritas larinya ke ekspor. Ekspornya kemana? Nah itu ada datanya, Bapak Ibu bisa lihat paling utama adalah ke Eropa, kemudian ke beberapa negara tetangga. Di sana jadi apa? Di sana juga jadi biofuel atau biodiesel atau turunannya. Kenapa di luar negeri lebih mahal? Karena regulasinya mendukung, kebijakannya mendukung, harga bahan bakarnya juga mendukung karena mungkin tidak disubsidi, sehingga apa namanya di sana mereka lebih ekonomis untuk mengolah minyak jelantah ini. Oke, beberapa slide terakhir mungkin sekedar edukasi mengenai apa itu biodiesel. Biodiesel adalah jadi kalau tadi saya ngomong minyak jelantah jadi biodiesel, ya biodiesel adalah bahan bakar untuk mesin atau motor diesel yang sifatnya mirip dengan bahan bakar diesel yang dihasilkan dari fosil gitu ya. Saat ini Indonesia sudah memproduksi biodiesel dan dicampurkan ke dalam minyak solar atau diesel yang dihasilkan dari fosil dengan harapan untuk menurunkan emisi ya. Jadi kalau selama ini pakai fosil emisinya cukup tinggi, sekarang dengan dicampur dengan biodiesel pembakarannya menjadi lebih ramah lingkungan. Bahan baku atau material untuk biodiesel ya ada di foto sebelah kiri macam-macam. Di Indonesia juga masih pakai minyak sawit, di negara lain pakai bunga matahari. Nah, konon katanya minyak sawit adalah yang paling baik ya karena volume efisiensi atau ya efisiensinya lebih baik dibandingkan bahan baku yang lain yang mungkin kalau kita bicara di negara-negara Eropa tidak punya seperti sawit ya. Nah, ini yang tadi saya cerita beberapa tempat pengolahan biodiesel. Kebetulan saya berkesempatan sudah ke Bali, ke Jogja, ke Tarakan gitu ya. Dan memang ceritanya sama gitu ya. Kita bicara cerita kesulitan mendapatkan bahan baku. Nah, ini di sebelah kanan bawah adalah peraturan pemerintah Indonesia gitu ya yang mendorong semakin lama
kebutuhan biodiesel itu semakin didorong semakin bertambah di dalam campuran tadi ya. Jadi di situ yang 20% itu artinya untuk keperluan transportasi yang sifatnya non PSO itu artinya yang tidak disubsidi itu diharapkan bisa mencapai lebih dari 20% gitu ya. Saat ini setahu saya sudah sampai 30%, kemudian untuk kebutuhan listrik yang PLTD itu yang pembangkit listrik tenaga diesel itu bisa sampai 30%, sehingga emisi pembakarannya itu bisa lebih ramah lingkungan. Di Jogja yang tadi di Bantul itu mereka tidak membuat biodiesel tetapi hanya melakukan filtrasi terhadap minyak goreng, dan minyak goreng itu minyak jelantah itu kemudian diabsorb oleh salah satu perusahaan consumer good ternama sebagai bahan bakar di boiler mereka. Ya, itu juga sudah membantu menurunkan emisi. Ya. Jadi tidak selalu harus menjadi biodiesel. Saat ini pemerintah bahkan sudah sedang melakukan uji coba untuk melakukan pencampuran sampai 40%. Nah, ini memang yang kita sayangkan, kenaikan persentase biodiesel ini masih mayoritasnya didorong menggunakan minyak sawit langsung gitu ya. Sedangkan data atau statistik saat ini ya kita punya jelantah sangat banyak gitu ya, sehingga harusnya bisa dimix dengan minyak sawit tadi, sehingga nggak semuanya harus membuka hutan baru, membuka kebun sawit baru gitu ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan kita akan minyak goreng atau kebutuhan kita untuk memenuhi si bahan bakar biodiesel ini. Ini sepertinya slide terakhir Mbak Dia ya. Sebagai penutup, karena temanya adalah mengelola jelantah, merawat bumi. Yang ada di bumi adalah kita manusia dan juga alam sekitar kita. Jadi kalau kita bisa mengelola jelantah, kami mengajak kita semua menjadi jelantah heroes, artinya menjadi pahlawan untuk sesama kita. Kita menjadi pahlawan untuk keluarga dulu ya, jadi paling bawah. Menjadi keluarga, kita bisa tahu gimana memasak yang sehat, kita bisa menjadi pahlawan atau menjadi heroes untuk lingkungan kita, ya, untuk bumi tempat kita tinggal. Kita tidak mencemari tanah, tidak mencemari air, tidak juga membuat buntu saluran di rumah kita. Dan yang terakhir, semoga kita juga bisa menjadi pahlawan bagi sesama lewat kegiatan-kegiatan atau pemilahan sampah yang kita lakukan gitu. Semangatnya adalah harusnya mengurangi sampah. Jadi mengurangi sampah berarti bicara mengurangi konsumsi. Pilihannya tentunya banyak gitu. Kita diberikan akal budi pikiran, kita bisa berkreasi dengan berbagai macam cara untuk mengurangi konsumsi kita sehingga kita tidak menumpuk atau menambahkan banyak sampah di belakang. Kalaupun sudah kita lakukan maksimal dengan mengurangi dan tetap harus ada sampah, maka mari kita kelola gitu, dengan berbagai infrastruktur fasilitas yang ada, sehingga itu tidak menjadi beban bagi lingkungan, tidak menjadi beban bagi masyarakat yang lain. Itu Mbak Gia akhir dari presentasi saya. Saya pikir kita bisa bertanya jawab atau berdiskusi. Saya sambil ngintip-ngintip juga ya di kolom chat Mbak Gia. Silakan saya kembalikan ke Mbak Gia. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Mohon maaf kalau mungkin ada salah informasi, salah kata. Silakan Mbak Gia.